Oh, amat dekat tuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Rais dengan NIM 19201020. Di sini saya membahas tugas besar sistem komunikasi satelit dengan peserta pengampu saya sendiri, Bapak Imam Muhammadi, BB STMT. Yang di sini saya membahas judul Ultra High Speed Data Relay System atau sistem relay data berkecepatan sangat tinggi. Oke, lanjut saya ke latar belakang. Di latar belakang ini ada layanan pesanan pertama dari sistem relay data berkecepatan tinggi berdasarkan tautan antar satelit atau bisa disebut dengan Space Data Highway. Layanan pesanan ini menetapkan tonggak baru dalam komunikasi optik ruang angkasa, yang dimana sistem relay data menjadi penting dalam aplikasi seperti air pengamatan, di mana sejumlah besar data perlu dikirim ke bumi dengan andal dan bersama latensi rendah. Komunikasi optik memainkan peran utama dalam aplikasi berkecepatan tinggi tersebut. Tidak diperlukan peraturan karena kurangnya interferensi antara pengguna dan sejumlah besar bandwidth yang tersedia. Sejak akhir tahun 1990-an, beberapa percobaan telah menunjukkan kelayakan teknologi tersebut dengan beberapa demonstrasi dari rendah orbit bumi atau LEO, orbit ekuator geostasioner atau GEO, dan bulan. Sejak tahun 2016, arsitektur sistem relay canggih melibatkan satelit LEO dan GEO dengan optik tautan intersatelit dan tautan frekuensi radio atau RF, kabel langsung dari GEO ke bumi. Sistem relay selanjutnya mungkin juga melibatkan kendaraan udara tak berawak atau UAF, dan mungkin hanya mengandalkan komunikasi optik untuk mengeksploitasi potensi penuhnya frekuensi. Baik, di sini ada perumusan masalah. Dengan adanya penjelasan pada latar belakang tadi, dapat dirumuskan masalah, yaitu bagaimana cara merancang dan membangun sistem relay data berkecepatan sangat tinggi menggunakan sistem orbit LEO dan GEO. Batasan masalahnya itu pada yang pertama itu ada decoding keputusan keras dilakukan untuk blok berukuran pendek atau sedang, karena panjang blok yang berbatasan dan fakta bahwa informasi lunak tidak dieksploitasi di decoder peroleh pengkodean terbatas, khususnya WRT modern kode berulang. Yang kedua itu ada skema yang digabungkan secara serial, terdiri dari informasi permufrakan CC dalam dan kode RS luar yang memperbaiki kesalahan simbol residual atau busti dari kode dalam karena kekurangannya iterasi antar blok. Yang ketiga, sebagai alternatif untuk decoding penuh di atas relay, seseorang dapat menggeser kompleksitas decoding ke stasiun bumi, di mana sumber daya kompilasi berlimpah. Yang keempat, seseorang dapat melakukan pengkodean di sisi pengguna untuk melindungi data hanya dari kesalahan pada tautan UR. Dan yang kelima dan terakhir, seseorang dapat mempertimbangkan pendekatan di sisi pengguna. Pengkodean terjadi dan data ditransmisikan ke relay, di mana upaya decoding kompleksitas rendah pertama dilakukan. Jika decoding berhasil, relasi yang ditambahkan di sisi pengguna dapat dihapus dan data pengguna diteruskan ke encoder di relay. Baik, lanjut. Di tujuan teori ini ada arsitektur sistem, yang dimana arsitektur sistem relay data terdiri dari node terminal atau bisa disebut dengan U, node relay data atau R, dan node stasiun ground atau G. Dalam arsitektur sistem ini terdapat dua link, yaitu user link dan feeder link. Tautan U dan R didefinisikan sebagai tautan antara simpul terminal pengguna dan simpul relay data.
Sedangkan tautan RG, pengumpan didefinisikan antara simpul relay data dan stasiun bumi. Mode terminal pengguna dapat berupa satelit LEO atau L atau UAV atau X. Dan terminal relay data adalah satelit GEO. Node stasiun bumi dapat pada prinsipnya baik optik atau RF sesuai dengan teknologi feeder link yang diinginkan, di mana saluran UR dan LG bertanggung jawab untuk menurunkan informasi yang dikirimkan, yang mengakibatkan kesalahan dalam transmisi data. Di antara semua skema yang dipertimbangkan, decoding penuh di papan relay menawarkan trade-off terbaik antara daya, bandwidth, dan tingkat kesalahan yang dapat dicapai. Dari perspektif perkodean saluran, tautan komunikasi yang berbeda dianggap independen, dan kesalahan dipulihkan secara lokal di satelit atau di darat. Baik, lanjut. Ada opsi penghentian perkodean FEC, di mana decoding penuh di atas GEO. Kode FC diterapkan secara independen di setiap tautan atau ISL optik dan tautan pengumpulan optik. GEO harus memperbaiki kesalahan di saluran ISL, dan ini dapat membatasi jenis dan tingkat pengkodean yang dapat diterapkan karena sumber daya di papan GEO terbatas. Yang kedua itu decoding di lapang saja, di mana kode FEC perlakukan tautan UR dan FG bersama-sama. Dalam hal ini, relay data GEO tidak melakukan recording apapun. Stasiun bumi kemudian harus memperbaiki kesalahan yang terjadi di kedua saluran. Yang ketiga ada partial decoding. Skema ini mengasumsikan bahwa hanya beberapa operasi decoding kompleksitas rendah yang terjadi di satelit. Langkah decoding lain dilakukan di lapangan, di mana lebih banyak kompleksitas decoding terjangkau. Kemudian pengkodean berlapis, yang mana skema ini menyarankan bahwa data pengguna dilindungi oleh kode koreksi kesalahan tambahan di atas kode lapisan PHY. Kode ini tidak diterjemahkan pada relay, tetapi hanya di lapangan. Dengan demikian menggeser kompleksitas decoding ke RX. Oke. Lanjut, mode saluran optik. Mode saluran optik itu ada tiga, yaitu saluran atmosfer, kesalahan menunjukkan dan mikrovibrasi, dan efisien kepengingan. Yaitu yang pertama saluran atmosfer. Saluran atmosfer itu turbulence atmosfer dapat didefinisikan oleh kekuatan fluktuasi indeks bias, diwakili dengan parameter struktur indeks bias Cn kuadrat dengan satuan M-2/3. Selanjutnya, untuk semua perhitungan yang diperlukan, profil vertikal Hufnagel value yang terkenal digunakan. Yang kedua itu ada kesalahan menunjuk dan mikrovibrasi. Mikrovibrasi Platon TX berkontribusi pada kesalahan penunjuk, dan mereka dapat dimodelkan oleh distribusi beta. Ketika bias menunjuk diasumsikan, karena itu PDF dari data optik yang diterima karena hanya kesalahan menunjuk. Yang ketiga itu ada efisien kepengingan, yang dimana dalam setiap rantai XX cahaya yang dikumpulkan oleh teleskop harus digabungkan ke dalam perangkat konverter fotolistrik yang mungkin didahului oleh tahap Waveguide-Serat seperti pada wadah rantai RX yang diperkuat sebelumnya oleh erbium doped fiber amplifier atau EDFA. Oke, lanjut. Di sini saya ada kajian analisis. Pada kajian analisis ini, analisis yang disajikan memberikan gambaran umum tentang aspek yang berbeda untuk rantai komunikasi dalam sistem berbasis relay untuk kecepatan data kecepatan tinggi.
pengguna pengiriman data ke bumi melalui satelit geo, dan oleh karena itu terdapat dua tautan utama, yaitu tautan UR dan RB. Perbedaan pengguna telah dibuat di mana satelit LEO atau UAV telah dipertimbangkan. Dalam hal pengguna platform LEO, satelit kecil MIS tautan UR dan RB dilakukan secara optik. Perhatikan khusus diberikan untuk memodelkan efek dari kesalahan penunjuk karena mikrovibrasi platform untuk terminal pengguna dan dimensi dari tautan yang telah sesuaikan. Selanjutnya, berdasarkan mode saluran, perhitungan limbah jet dilakukan untuk memberikan gambaran tentang kecepatan sangat tinggi di masa depan. Selain itu, analisis tes LX dilakukan berdasarkan ekspektasi dari percobaan yang dilakukan sebelumnya. Pada sensitivitas untuk misi tanpa kode, dari sini kemungkinan kecepatan tetap maksimum yang dapat dicapai diperkirakan untuk setiap tautan dalam data yang dipertimbangkan di situ. Dengan mempertimbangkan apakah RX diatur untuk bekerja dengan deteksi langsung atau koheren, desain kode untuk sistem relay bergantung pada beberapa kendala. Di bawah kendala kompleksitas yang kuat pada relay dan daya tinggal pada tautan UR, atau sehingga laju kode tinggi. Decoding di darat saja merupakan opsi yang lebih disukai. Skema pengguna perisal dan skema berlapis mungkin menjadi pilihan yang baik tergantung pada saluran komunikasi. Untuk saluran fading berkolerasi, skema pekodean berlapis mengeksploitasi kemampuan penunjuk. Jika kendala kompleks pada relay tidak ketat, decoding penuh pada relay adalah pilihan terbaik. Baik, lanjut. Kesimpulan dan rekomendasi. Di sini kesimpulan yang pertama, tentang utama menggunakan tautan optik adalah efek turbulensi. Ketika tautan melintas atmosfer bumi dan dampak penurunan mikrovibrasi platform karena divergensi kecil yang inheren dari sinar yang ditransmisikan. Jika kesalahan yang diperkenalkan oleh fading tersebar di beberapa kata kode, maka interlever dipilih cukup lama. Hampir tidak ada kinerja kode yang menurun dibandingkan dengan saluran yang tidak terkait. Lanjut, decoding perisai memecahkan kode bagi bagian data pada relay menggunakan kode dan decoder sederhana, dan untuk memecahkan kode sisanya di tanah di mana lebih banyak daya komputasi yang tersedia. Oke, yang terakhir itu penggabungan kode dapat menghasilkan kode saluran yang lebih kuat. Kemudian rekomendasi yang pertama itu mengikuti rekomendasi pengkodean komite konsultatif untuk sistem data luar angkasa. Ini aja beberapa skema pengkodean dianalisis secara kontek, kode Red Solomon atau RS, kode convolution atau CCS, kode turbo, dan kode penalisan amplitas kepadatan rendah diperhitungkan. Yang kedua itu mengizinkan beberapa operasi decoding dengan kompleks rendah di atas relay untuk meningkatkan efisiensi spektral. Seseorang dapat memindahkan kesalahan sebanyak mungkin di relay dengan kendala kompleksitas yang diberikan. Yang ketiga, dapat mendesain sistem relay kecepatan ultra tinggi di masa depan berdasarkan teknologi optik. Yang keempat, harus selalu memperhatikan saat decoding. Apabila ada kesalahan maka akan mengakibatkan fatal. Baik. Kemudian di sini untuk referensi yang saya pakai itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 referensi yang diterbitkan ada 6 tahun yang lalu dan lebih kurangnya 6 tahun yang lalu sampai 5 tahun yang lalu. Baik, sekian dari saya. Saya sudahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.